Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan berbincang seputar menghindari goror dalam asuransi syariah. Lebih jauhnya di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Ardi Lufti Siregar, Chief of Syariah Business dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Ardi. Pagi, Mbak Chandra. Langsung saja ini Pak, bisa dijelaskan yang dimaksud dengan goror itu apa ya Pak ya? Namanya ini sekali ya. Goror itu artinya ketidakpastian atau ketidakjelasan. So dalam berbicara mengenai ketidakpastian atau ketidakjelasan, sebenarnya kita bicara tentang hal yang lebih esensial dalam sebuah bisnis, yaitu adalah resiko. Oke, kalau menghindari goror dalam asuransi syariah ini bagaimana prinsipnya ya Pak? Artinya begini, prinsip asuransi syariah ini sebenarnya kan prinsip transparansi. Jadi artinya ketika melakukan bisnis, uncertainty atau ketidakjelasan atau goror dalam bahasa Arab itu harus dihindarkan. Sehingga kita bisa menghindarkan resiko yang lebih besar lagi. Oke, barangkali supaya pemirsa juga lebih paham, bisa diberikan contohnya Pak, Ya. bagaimana sih transaksi goror itu? Ya, bagaimana? misalnya begini, kalau misalnya kita mau berbisnis misalnya ijon, misalnya atau petani yang sebelum panen tetapi sudah panennya sudah dibayar, ya itu termasuk dalam salah satu yang disebut sebagai goror. Kenapa? Karena kenapa bisa kita membayar panen petani padahal panennya belum terjadi? Kita nggak pernah tahu di depan, tidak pernah tahu di depan apakah panennya akan berhasil atau panennya lebih berhasil lagi atau tidak berhasil sama sekali. Jadi itu disebut sebagai ketidakpastian. Nah, prinsip-prinsip seperti ini dilarang dalam konsep syariah. Oke, itu kan seperti kita tidak bisa memprediksi nanti hasilnya akan seperti apa. Itulah yang dilarang oleh prinsip syariah ya Pak. Nah, bagaimana dengan aspek sharing risk dalam dari syariah sendiri? Iya, dalam konsep sharing risk sebenarnya kita bedanya sedikit dengan asuransi konvensional. Mungkin kalau saya boleh touch, syariah itu adalah sharing risk, sementara kalau di konsep konvensional itu adalah risk transfer. Kalau dalam konsep sharing risk itu sebenarnya proses transparansi dalam konteks ta'awun atau tolong-menolong itu clear. Saya berikan contoh. Misalnya, boleh saja uang pertanggungannya itu kita udah tahu, ya. Tetapi preminya kalau kita nggak tahu karena fluktuatif dan kita tidak tahu bagaimana proses klaim dibayar dan proses pembayarannya seperti apa, dari dananya berasal, itu masih dianggap sebagai goror atau masih dianggap sebagai transfer of risk. Pada konsep syariah, tiga-tiganya harus jelas dan harus match up. Misalnya tahu uang pertanggungan, jelas tahu berapa kontribusinya, dan tahu sumber pendanaannya, misalnya dari tabaruk. Jadi itu yang clear, sehingga pada saat akad itu baik peserta asuransi itu tahu dan paham prosesnya. Nah, untuk menghindari ketidakjelasan dalam pengelolaan dana nasabah di dalam asuransi syariah pastinya ini Pak ya, bagaimana kiranya? Ya, jadi sesama nasabah itu harusnya bisa membantu ya terhadap peserta yang lain tertimpa musibah dalam konteks sharing risk, dan kemudian jelas bahwa dari proses dana tabarunya clear berapa jumlah dana tabaru yang dimasukkan. Kemudian jika ada surplus underwriting, apakah kemudian akan dikembalikan dimasukkan ke dana tabaru. Itu harus jelas di akadnya, dan tentu konsep sharing risk dan akad takafulnya itu dalam konteks tolong menolong di antara sesama peserta itu disampaikan di awal pada saat proses pembelian atau kontribusi peserta terhadap asuransi syariahnya terjadi. Jadi betul semua poin-poinnya itu sudah harus diketahui oleh nasabah sebelum menandatangani Bapak dan ya. tidak ada uncertainty di situ. Jadi harus clear, harus punya prinsip-prinsip yang transparan. Oke, dalam pengelolaan dana di dalam asuransi syariah, seberapa transparan sebetulnya kepada nasabah? Ya, harus sangat transparan ya. Jadi ketika seorang peserta asuransi syariah misalnya ikut dalam pertanggungan asuransi syariah, niatnya adalah memberikan dana sebagai kontribusi, ya. Kemudian dalam kontribusi itu terdapat berapa komponen dan dia harus tahu. Itu yang pertama, misalnya tabaru. Tabaru itu dana yang diperuntukkan untuk tolong menolong tadi yang tadi saya sampaikan, tahun. Kemudian ujroh. Ujroh itu biasa dikenal sebagai fee, yaitu diberikan kepada perusahaan yang mengelola ya dana yang kita tanamkan. Kemudian dana investasi ya, pada produk asuransi memang banyak juga terdapat saving ataupun unit link dan lain-lain, dan ini harus clear. Ini di dalam akad, di dalam kontrak itu harus tersedia informasinya dengan jelas. Oke, terima kasih Pak Ardi atas waktu dan informasinya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh